Selamat pagi anak didik kami. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika peminatan. Bapak harap semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar dan tetap semangat. Apalagi kita sudah mau di penghujung semester, semuanya harus bisa tetap optimis dan semangat untuk memperoleh nilai yang terbaik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari panjang resultan vektor, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan dari dua buah vektor. Oke? Kita misalkan ada dua buah vektor. Kita buat ini misalkan vektor U dan ini vektor V. Sehingga nanti terbentuk ada sudut antara vektor U dan vektor V. Kita misalkanlah itu sudutnya adalah theta. Oke? Nah, kalau yang ditanya adalah panjang resultan vektor U dan vektor V, maka ingat kita bisa mencari pakai aturan jajar genjang, yaitu dengan cara melukis garis-garis sejajar yang sejajar vektor U dan sejajar vektor V. Nanti hasil pertemuannya itu dari pangkal kita tarik ke ujung, sepangkal seujung, itulah nanti yang menjadi resultan. Oke, jadi inilah yang menjadi nanti resultan antara vektor U ditambah vektor V. Bisa kira-kira ya. Nah, seandainya yang ditanya berapakah panjangnya nih, panjang vektor U dan V, jika dikasih tahu panjang U berapa, oke, panjang U berapa, panjang V berapa, dan sudutnya ada, maka dengan aturan kosinus kita bisa mencari berapa panjangnya nih. Ingat, pada sebuah jajar genjang, jika sudutnya ini adalah theta, maka besar sudutnya ini adalah 180 kurang theta, ya kan? Karena yang dijumlahkan itu harus 180. Maka besar sudutnya ini 180 dikurang theta. Dengan sudut yang ini, maka dengan aturan cos bisa kita cari berapa panjang U tambah V. Ya kan? Kita pakai aturan cos, berarti dua sisi yang mengapit, yang ini dan yang ini vektor U, yang ini vektor V. Berarti panjang vektor U dikuadratin ditambah panjang vektor V dikuadratin dikurang 2 kali vektor U kali vektor V dikali kosinus sudut yang diapit kedua ruas garis tersebut, yaitu 180 dikurang theta. Nah, dengan mengingat sudut berelasi, jika nanti ditanya kosinus 180 dikurang theta, maka nilainya ini sama aja dengan kalau dia berhubungan 180, dia fungsinya tetap, cuman karena dia di kuadran 2 180 dikurang, maka dia negatif. Kita gantilah ini menjadi min cos theta, minus jadi positif. Dari sinilah nanti diperoleh rumus panjang U tambah V, ya kan, menghilangkan kuadrat kita akarinkan aja. Akar dari yang ini semuanya, panjang vektor U dikuadratin tambah panjang vektor V dikuadratin minus tadi menjadi positif, 2 kali panjang vektor U panjang vektor V dikali kosinus theta. Inilah nanti rumus mencari jumlah. Nah, seandainya kita disuruh mencari berapa hasil pengurangan, maka U tambah V, berarti kalau pengurangan yang kita cari adalah U tambah min V. Min V ingat arahnya nanti ke bawah, ya kan? Arahnya ke bawah. Berarti resultannya nanti di sini sudutnya yang ini. Sudut theta lah berarti. Artinya tetap dia negatif, oke? Nah, kalau yang ditanya nanti adalah panjang vektor U dikurang vektor V, maka rumusnya sama aja, bedanya di sini negatif. Akar panjang vektor U dikuadratin tambah panjang vektor V dikuadratin dikurang 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Jadi ada dua rumus untuk mencari resultan, yaitu penjumlahan dan yang pengurangan. Jadi kalau misalnya yang penjumlahan kita sudah ingat rumusnya, maka yang pengurangan tinggal ganti aja yang ini menjadi kurang. Oke, langsung kita lihat contoh yang pertama.
Contoh yang pertama, di sini dikasih tahu ada panjang vektor A adalah 10, panjang vektor B-nya 6, kemudian sudut antara A dan B itu 60 derajat, yang ditanya berapa panjang resultan A dikurang B. Maka tinggal kita masukin ke rumus. Oke. Dari sini kalau yang ditanya panjang vektor A dikurang B, maka ini sama dengan panjang akar dari panjang vektor A dikuadratin tambah panjang vektor B dikuadratin dikurang 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikali kosinus sudutnya 60 derajat. Maka ini tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang memenuhi, yaitu akar. Oke, A-nya panjang A-nya tadi 10 ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 10 dikali 6 dikali kosinus 60. Ingat, kosinus 60 itu besarnya adalah setengah. Oke, di matematika wajib ini sudah belajar. Maka ini sama dengan akar dari 100 tambah 36. Oke, 100 ditambah 36. Yang ini nanti setengah dengan 2 itu habis, berarti dikurang 60. Oke, kalau kita cari nanti hasilnya ini adalah akar dari 136 dikurang 60, berarti itu 76. Kalau mau kita sederhanakan, ini nanti bisa kita buat 4. Kalau kita bagi 4 kali berapa nih? 19. Oke, akarnya 4 itu 2 akar 19. Berarti inilah nanti nilainya. Bisa kira-kira ya. Supaya lebih paham, kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, diberikan nanti panjang vektor A 1, panjang vektor B-nya 2, panjang vektor resultan dari pengurangan A dan B itu adalah akar 3. Yang ditanya adalah sudut. Jika θ itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka berapalah besar sudut θ tersebut? Maka ini dengan rumus yang sama bisa kita cari, yaitu karena dia pengurangan berarti panjang vektor A dikurang B itu tadi rumusnya adalah akar, karena dia kurang berarti panjang vektor A dikuadratin tambah panjang vektor B dikuadratin kurang 2 kali vektor A dikali vektor B dikali kosinus θ-nya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita substitusi nilai-nilai yang sudah ada. Oke, kita substitusi nilai A kurang B itu tadi akar 3. Itu sama dengan akar, kita substitusikan nilai panjang vektor A itu 1. Kalau kita kuadratin itu 1. Yang ini 2 kuadrat itu 4 dikurang 2 kali 1 kali 2 kosinus θ. Karena kedua ruas ada akar, kita kuadratin kedua ruas. Ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratin, berarti akar dengan kuadrat itu habis. Maka yang di kiri dia 3 sama dengan 1 tambah 4 itu 5 dikurang 2 kali 2 4 kosinus θ. Pindahin 3 kurang 5 itu minus 2. Oke, minus 2 itu sama dengan minus 4 kosinus θ. Negatifnya kita habisin, sama-sama negatif. Berarti dari sini diperolehlah nanti nilai cos θ-nya itu sama dengan 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 itu adalah setengah, dan setengah itu adalah kosinus 60 derajat. Sehingga kita peroleh nanti nilai θ di sini. Θ itu sama dengan 60 derajat. Oke. Satu contoh lagi supaya kita makin paham dan makin mengerti bagaimana cara-cara mengerjakan. Nah, ini tipe soal standar mau masuk kuliah PTN. Dikasih tahu ada vektor A yang panjangnya 8, vektor B panjangnya 4. Kemudian dikasih tahu panjang resultan vektor A dikurang B itu adalah 6 akar 3. Nah, yang ditanya bukan sudutnya gitu ya. Yang ditanya adalah berapakah panjang vektor A ditambah 2B gitu ya. Berapa panjangnya? Ya sudah, kita cari dulu sudutnya dari pengurangan ini. Ya kan, kita pakai rumusnya yang tadi, panjang vektor A dikurang B itu sama dengan akar, sambil mengingat ya. Di sini panjang vektor A dikuadratin tambah panjang vektor B dikuadratin, karena di sini kurang. Karena di sini kurang berarti di sini 2 kali
panjang vektor A, panjang vektor B, dikali kosinus tetanya, sudut antara A dan B. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Panjang vektor A kurang B tadi 6 akar 3. Oke, sama dengan akar. Panjang vektor A-nya 8 dikuadratin 64. Panjang vektor B-nya 4 dikuadratin 16. Dikurang 2 kali 8 dikali panjang B-nya 4 cos theta. Ya. Nanti dari sini 6 akar 3 kita kuadratin kedua ruas. Oke, yang di kiri dan yang di kanan kita kuadratin supaya lebih simpel. Ini 36 dikali 3 gitu ya. 36 dikali 3 itu 108. Itu sama dengan ini dijumlahin 80 dikurang yang ini 2 kali 8, 16 kali 4, 64 kosinus theta. Oke, 108 dikurang 80 itu adalah 28 sama dengan min 64 cos theta. Diperoleh nanti dari sini cos tetanya itu sama dengan 28 dibagi minus 64 atau minus 28 per 64. Kalau kita sederhanain boleh-boleh aja min 7 per 16. Nah, nilai inilah yang kita substitusikan untuk mencari berapakah panjang dari vektor A ditambah 2B. Oke, maka rumusnya ini nanti adalah akar dari kan gitu, panjang A dikuadratin. Oke, 8 kuadrat tambah panjang 2B dikuadratin, B-nya 4, 2B berarti 8. Kurang 2 kali panjang vektor A 8, panjang vektor 2B. Oke, dari sini supaya nggak bingung, panjang 2B-nya nanti pasti sama aja dengan 8. Oke, berarti di sini 8 dikali kosinus sudutnya tadi theta. Tinggal kita selesaikan ini 64 128 gitu ya. Dikurang 2 kali kan gitu, 8 kali 8 64. Cos theta yang kita peroleh minus 7 per 16. Kalau kita lihat di sini 1664 itu sama-sama bisa dibagi. Kalau kita bagikan nilainya itu sama dengan 4. Oke, berarti ini sama dengan akar 128 dikurangin 2 minus positif. 2 kali 4 8. 8 dikali 7 56. Oke, tinggal kita kurangin saja. Berarti ini sama dengan 8 kurang 6 itu 2. 12 kurang 5 itu 7. 70 itu 36 dikali 2. Akarnya 36 itu 6. 6 akar 2 lah nanti panjang vektor A ditambah 2B. Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya bisa memahami. Nanti dilatih-latih lagi dengan soal-soal yang akan diberikan. Kita akhiri pertemuan kita dan Bapak harap semuanya tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Dan kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Selamat pagi dan tetap semangat.